Sang ketua mafia. Bokoy Dokan, lelaki yang jadi induk semang bagi Leon saat ia masih gembel. Lelaki yang berjasa untuk hidupnya, yang memungutnya dari jalanan. Menyelamatkan Leon dari kematian juga. Bokoy Dokan, seorang bos mafia paling sadis, pemimpin bisnis gelap. Di bawah kepemimpinannya, barang setan itu tidak bisa diberantas polisi. Bisnis itu bagai jamur di musim hujan. Dicabut satu, akan tumbuh 100. Ia dikenal dengan julukan si tangan iblis. Lelaki kejam yang membuat banyak generasi muda rusak dengan bisnis narkobanya. Ia membangun kerajaan bisnis gelapnya dan di masa lalu, dan Leon adalah anak angkat yang paling ia percaya. Karena ia tidak punya anak dan keluarga. Baginya, Leon orang satu-satunya pewarisnya. Namun tidak begitu bagi Leon. Lelaki bertampang tegas itu lebih memilih membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Walau tetap ada bayang-bayang lelaki itu di dalam hidupnya. Hingga undangan makan malam yang sudah direncanakan itu tiba. Leon sudah siap dan wanita berambut panjang itu sudah siap menemaninya malam ini. Leon merapikan dasi kupu-kupu di dadanya. Setelan tuxedo berwarna biru laut sangat kontras dengan kulit coklatnya dan garis wajahnya semakin terlihat tegas. Sejak pagi, Leon begitu kurang bersemangat. Jiwanya seakan-akan pergi berpetualang ke masa lalu. Malam itu ia sudah tampil rapi dan berkelas. Sementara Lana sangat cantik dalam balutan long dress cantik berwarna merah. Memperlihatkan semua keindahan tubuhnya. Ia sangat seksi. Dadanya yang besar begitu terlihat nyata. Belahan dress sampai ke atas memperlihatkan kaki jenjangnya. Tetapi secantik apapun Lana, dengan penampilannya dan setampan apapun Leon mengenakan setelan jas mahal itu, Leon tidak bersemangat sedikit pun. Bos, bukankah ketua selama ini tinggal di Indonesia? Lalu kenapa dia bilang baru pulang dari Rusia? Apa anak buah gondrong membohongi kita? Atau ketua yang berbohong? Tanya Riko. Saya juga tidak tahu. Kita harus siap untuk segala hal. Jika dia berbohong, nyawaku dan Jovita dalam bahaya. Ujar Leon menarik nafas berat. Seandainya ini hanya makan malam biasa dengan klien, mungkin ia bisa menolak atau menyuruh anak buahnya untuk mewakilinya. Tetapi yang mengundangnya makan seorang bos besar, yang dia anggap orang yang berjasa dalam hidupnya di masa lalu. Saat berdiri menatap pantulan kaca, merapikan penampilannya, Leon selalu memikirkan Jovita. Kring, kring. Telepon berwarna merah berdering dengan cepat. Ia mengangkatnya. Karena sudah pasti lelaki tua itu yang sudah menelponnya. Iya Pak Ketua. Biar orang saya yang akan menjemput kamu. Dia sudah di jalan. Baik Pak Ketua. Jawab Leon sangat hormat. Bokoy lelaki keturunan Rusia Indonesia yang sudah menjalankan bisnis gelapnya di negara ini, ia tinggal di Bali. Seorang lelaki tua yang tidak memiliki keluarga, yang katanya tidak bisa menghasilkan keturunan, tetapi memiliki deretan bisnis yang menggurita, termasuk bisnis gelap miliknya dan memiliki beberapa hotel bintang 5 di berbagai kota di luar negeri. Tadinya, ia ingin Leonlah yang meneruskan bisnisnya. Leon ingin diangkat jadi ketua menggantikan dirinya. Tetapi Leon punya tujuan lain dalam hidupnya. Ia ingin membalaskan dendamnya atas kematian kakak perempuannya. Membalaskan kematian ibunya. Maka itu, ia menolaknya saat itu. Melepaskan dirinya dari bosnya. Menjalankan pekerjaannya sebagai killer. Pada akhirnya, ia berpikir
kalau ia membangun perusahaan yang sama dengan orang yang ia yakini, yaitu orang yang membuatnya yatim piatu. Maka lahirlah perusahaan Wardana Kontraktor. Bukan hanya itu, Leon juga memiliki hotel dan banyak tempat hiburan malam di berbagai kota. Bisnis Leon hampir mengimbangi Bokoi sang ketua. Karena itulah, lelaki itu begitu mengagumi Leon atas keberhasilannya dalam mengelola bisnisnya. Hanya beberapa jam lamanya Leon terbang, sudah tiba di Bali, di salah satu hotel mewah di pinggir pantai Kutai Bali. Pak Ketua, Leon menyodorkan tangannya. Selamat datang singaku. Balas Bokoi dan merangkul tubuh Leon layaknya seorang anak. Bokoi menyambut mereka berdua, tetapi wajahnya terlihat datar saat melihat wanita yang dibawa Leon. Bukan seperti wanita yang ia pikirkan, tetapi lelaki itu sepertinya tidak mau merusak makan malam mereka. Selamat datang di rumahku. Santai saja, kata lelaki itu basa-basi, menyambut Leon dan Lana. Terima kasih Tuan. Lana terlihat sangat cantik dengan gaun seksi yang ia pakai. Penampilan sesuai permintaan Leon. Penampilan seksi yang memperlihatkan semua aset pribadinya. Belahan dada yang hampir terlihat semuanya. Tetapi saat ini, sang ketua itu tahu bukan ia wanita spesial yang dikatakan orang-orangnya padanya. Ia ingin menguji Leon. Walau Lana sangat cantik bak bidadari turun dari kayangan, tetapi terlihat Leon tidak menghiraukannya. Leon terlihat tidak bersemangat, seakan-akan meninggalkan jiwanya di rumah. Bokoi lelaki yang dipanggil sang ketua oleh semua orang terlihat masih kekar untuk porsi lelaki seumurannya. Lelaki yang berusia 65 tahun, ia selalu dikawal orang-orang yang berbadan tegap dan 2 orang wanita cantik kanan kiri. Makan malam itu singkat, hanya sekedar formalitas. Kini mereka pindah ke bar mewah milik Bokoi. Deretan anggur mewah dari semua negara berjejer rapi. Kenapa tidak membawanya? Tanya Bokoi pada Leon. Akhirnya Leon dalam masalah, karena sang ketua tahu yang ia bawa bukan wanita spesialnya. Leon meletakkan gelas anggurnya, membenarkan cara duduknya. Tatapannya tegas, menatap lelaki tua itu. Mungkin Pak Ketua salah paham. Di rumahku tidak ada namanya wanita yang spesial. Saya akan pakai mereka semua. Kalau sudah bosan, akan saya tinggalkan. Jadi tidak ada wanita yang spesial Pak Ketua. Baiklah, kamu memang singaku, putraku, ucapnya tertawa. Kalau kamu bilang tidak ada yang spesial, aku harap kamu tidak bohong. Tapi yang ini juga barang bagus. Kamu boleh tinggalkan dia di sini. Jadi mainan tambahanku, ujar lelaki tua itu. Ia benar-benar tidak tahan melihat wanita cantik. Padahal di samping sudah ada yang cantik-cantik, tetapi tetap saja kurang. Boleh, ambil saja ketua, ujar Leon tidak menolaknya. Bagi mereka, Lana dan wanita-wanita cantik lainnya hanya sebuah barang. Jika mau ambil, jika sudah bosan dibuang. Lana tidak bisa menolaknya. Itu sudah takdir hidup orang-orang seperti mereka. Ia akan tinggal di rumah mewah milik Bokoi selama yang diinginkan. Tetapi setelah ia kembali, Leon tidak akan memakainya. Itulah aturan hidup dari Leon. Ia tidak akan mau memakai bekas orang lain. Ia lebih berkelas dari bandut tua itu. Oke, lupakan tentang mereka bagaimana. Rencana yang saya pernah katakan. Saya hanya percaya padamu. Anak buah saya berkhianat di belakang saya. Jadi saya ingin bersih-bersih. Baik Pak Ketua, saya akan kerjakan. Baik,
Saya akan tunggu kabar baik dari kamu, kata lelaki itu. Ia menatap Leon dengan sangat dalam, karena sejak datang, Leon terlihat banyak beban. Apa ada masalah? Lelaki itu bertanya. Tidak, saya akan kasih kabar baik nanti, Pak Ketua. Tenang saja, saya ingin pamit, tidak bisa lama-lama. Saya kurang enak badan, kata Leon mencari alasan. Ia hanya 1 jam duduk bersama lelaki itu. Ia lebih lama di perjalanan, menemui ketua daripada ngobrol santai dengannya. Padahal saya masih ingin ngobrol banyak tadi, tapi sepertinya kamu banyak urusan. Tidak apa-apa, ujar Bokoy. Tidak perlu diantar, orang saya sudah datang, balas Leon saat helikopternya sudah tiba. Leon benar-benar buru-buru. Pak Ketua itu menatap Leon penuh penyelidikan. Leon tiba di rumahnya. Suasananya terlihat sangat hening. Biasanya anak-anak masih bermain di jam seperti ini. Tetapi saat ini mereka tertidur, terlihat sudah lelah. Hanya orang yang bertugas terlihat. Suara helikopter menderu di lantai atas. Itu artinya bos bertampang dingin itu sudah kembali. Tony terlihat kaget saat Leon tiba dengan cepat. Leon melemparkan jasnya dengan kasar ke atas ranjang. Ia memijit kening. Lelaki tua ini akan terus mendesakku membangun hotel miliknya. Entah apa yang ia rencanakan lagi. Dia tidak boleh melihat Jovita, atau dia akan menginginkannya lagi. Aku ketahuan berbohong. Ini berbahaya untuk Jovita. Leon berdiri di jendela kamarnya, menatap kosong ke arah luar. Inilah salah satu penyebab Leon dari dulu takut jatuh cinta. Lelaki tua itu selalu membayangi hidupnya.